Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Tom Viral TV channel. Sebelumnya admin ingin menyapa kawan-kawan semua, teman-teman. Bagaimana kabarnya semua? Admin berharap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap bisa kreatif ya, untuk selalu tetap semangat membuat inovasi-inovasi kreativitas yang berguna untuk diri kita dan tentunya kepada bangsa dan negara. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, sebelumnya admin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan apabila berkenan admin berharap agar kiranya sudi untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komennya agar sama-sama kita membangun channel ini untuk menjadi lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, khususnya kepada seluruh pemirsa channel Tom Viral TV, kali ini admin ingin mengajak dan berbagi tutorial terkait dengan RPP ya, RPP dan artikel yang bisa kita share melalui website SIM Guru Berbagi. Karena nanti apabila RPP yang kita share, artikel yang kita share itu memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh SIM Guru Berbagi, maka kita akan memperoleh bonus kuota internet ya hingga 30 GB bagi 7.000 RPP yang terpilih dan artikel tentunya. Nah, jadi mari kita tetap semangat untuk membuat RPP khususnya bagi dewan-dewan guru ya, kependidikan dan tenaga pendidikan, untuk tetap kreatif ya, membuat karya-karya yang positif bagi kemajuan pendidikan kita. Baik, langsung saja kita akan memulai untuk membuat share RPP-nya. Namun sebelumnya ada baiknya kita baca dulu SOP ya daripada SIM Guru Berbagi. Sekarang kita baca dulu SOP-nya. Kita tunggu dulu. Ya, nah sudah terbuka SOP berbagi RPP. Ini portal Guru Berbagi. Di sini ada beberapa ketentuan ya yang akan kita bacakan satu persatu supaya kita dapat memaksimalkan RPP ataupun artikel yang akan kita upload nantinya. Adapun ketentuannya, yang pertama adalah pengguna mengakses laman guruberbagi.kemdikbud.go.id. 2. Pada pojok kanan atas laman, klik masuk. 3. Pengguna masuk menggunakan akun Guru Berbagi yang telah teraktivasi. 4. Pada beranda laman, klik kelola RPP atau RPP saya. 5. Klik tambah RPP untuk memulai berbagi RPP. 6. Pengguna telah masuk ke ruang RPP, klik kamera untuk mengunggah gambar atau ilustrasi. 7. Pengguna mengisi judul, jenis, dan deskripsi RPP. 8. Pengguna memilih jenjang, tingkat kelas, dan mata pelajaran yang relevan. 9. Pengguna memilih menambah tag RPP. 10. Pengguna mengunggah dokumen RPP pada lampiran berkas bentuk format PDF. 11. Pengguna mencentang pernyataan pada laman. 12. Klik simpan untuk menyelesaikan berbagi RPP. Nah, jadi itu adalah SOP yang harus kita patuhi dalam mengupload dan men-share RPP kita di SIM Guru Berbagi. Oke, langsung saja kita klik ya di Chrome supaya kita enter
dan bisa masuk ke situs SIM Guru Berbagi. Baik, langsung kita buka halaman baru, tab baru. Ya, nah di sini sudah ada terbuka di simguruberbagi.kemdikbud.go.id. Ya. Nah, ini ada ketentuan yang dilampirkan oleh SIM Guru Berbagi. Dukung Guru Berbagi RPP. Ayo sambut tahun pelajaran 2021 dengan bagikan RPP sebanyak-banyaknya agar belajar jadi makin kreatif. Dapatkan kuota internet 30 GB bagi 7.000 pengirim RPP terpilih. Unggah RPP dengan topik-topik terkini di portal Guru Berbagi. Ya, nah ini adalah ketentuan yang ditetapkan oleh SIM Guru Berbagi Kemdikbud. Syaratnya yang pertama adalah berstatus sebagai guru TK, SD, SMP, SMA, SMK sederajat. Yang kedua, memiliki akun Guru Berbagi yang dapat diakses melalui SIM PKB Simpatika. Ya, berarti di sini bagi guru yang telah memiliki akun SIM PKB dan Simpatika saja yang bisa mengakses menu ataupun program dari Guru Berbagi tersebut ya. Nah, bagi guru-guru yang belum mempunyai akun SIM PKB ya mungkin belum bisa ya, dan bisa registrasi dulu untuk mendapatkan akun SIM PKB-nya. Untuk konten, ini topik atau tema pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator hasil pembelajaran, materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, dan penilaian. Ya, nah jadi itu tadi adalah beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh simguruberbagi.kemdikbud.go.id. Baik, untuk tutorialnya langsung saja kita masuk ya, enter. Kita klik di pojok kanan atas, kita klik masuk. Ini bagi yang telah mendaftar, dan kalau yang belum daftar itu silahkan klik daftar dulu. Nanti setelah daftar baru akan dibuatkan akun ataupun sudah terkoneksi dengan SIM Guru Berbagi. Oke, karena sekarang saya sudah mendaftar untuk SIM Guru Berbagi, maka saya akan langsung klik tombol masuk ya. Nah, sudah. Oke, nah selamat datang di aplikasi Guru Berbagi. Berbagi RPP ya. Nah, ini ada ketentuan-ketentuannya yang akan kita buat dan akan kita harus penuhi ya apabila konten kita masuk menjadi konten yang bisa terpilih oleh SIM Guru Berbagi. Adapun ketentuan teknisnya, yang pertama adalah file dibuat dalam bentuk PDF. Nama file rencana pembelajaran, strip judul kelas, strip kelas. 3. Ukuran file maksimal 2 MB. 4. Hal-hal yang perlu disertakan dalam file yang akan diunggah. Nama pembuat rencana pembelajaran, nama sekolah, instansi pembuat rencana pembelajaran, surel ya atau alamat email pembuat rencana pembelajaran untuk jenjang apa dan kelas berapa, topik atau tema pembelajaran. Format dan isi rencana pembelajaran. 1. Moda pembelajaran dalam RPP bisa menggunakan pembelajaran daring, luring atau kombinasi. 2. Guru-guru diberikan kebebasan untuk menentukan format rencana pembelajaran. 3. Hal-hal yang perlu disertakan dalam file yang akan diunggah. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator hasil pembelajaran, materi pembelajaran, metode atau strategi aktivitas pembelajaran, dan penilaian. Ketentuan-ketentuan lain yaitu pertama, disarankan ada aktivitas yang kontekstual dengan kondisi rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. 2. Disarankan ada 1-3 asesmen formatif selama proses pembelajaran. 3. Proses komunikasi 2 arah. 4. Mencantumkan asal sumber belajar. Nah, jadi itu adalah ketentuan untuk mengupload RPP. Kemudian
ketentuan untuk mengupload artikel refleksi pembelajaran. Ketentuan teknis itu: 1. Telah mengunggah RPP yang menjadi dasar refleksi. 2. Jumlah kata dalam artikel minimal 300 kata dan maksimal 1000 kata. 3. Artikel berupa refleksi pembelajaran atau praktik baik pengelolaan pembelajaran secara daring ataupun luring. 4. Setelah klik simpan, maka artikel Anda akan berstatus draft. 5. Klik ajukan untuk mengajukan ke kurator mapel terkait. 6. Artikel Anda akan muncul di situs portal apabila telah disetujui oleh admin dengan sebelumnya melalui mekanisme kurasi oleh pihak yang berkompeten. Artikel refleksi: 1. Judul artikel menarik dan menggambarkan isi artikel. 2. Menceritakan pengalaman pembelajaran berkaitan dengan RPP yang diunggah. 3. Refleksi pembelajaran yang dilakukan, misalnya keunggulan atau catatan penting dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. 4. Dilengkapi dengan respon atau tanggapan siswa atau pihak yang terlibat dalam pembelajaran yang dilakukan. Ketentuan-ketentuan lain-lain. Yang pertama adalah tidak memuat unsur sara dan intoleransi. 2. Tidak mengandung unsur pornografi. 3. Bukan merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain. 4. Jika Anda memasukkan foto wajah murid ke dalam artikel Anda, pastikan Anda sudah meminta izin pada anak dan orang tuanya. 5. Konten artikel yang dikirimkan adalah sepenuhnya tanggung jawab pengguna. 6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhak membatalkan penayangan artikel yang tidak sesuai ketentuan. Ya, nah itu tadi beberapa poin ketentuan yang harus wajib kita penuhi apabila konten kita ingin untuk menjadi terpilih di SIM Guru Berbagi. Oke, langsung saja kita coba untuk mengupload ya, ataupun mengupload artikel juga bisa ya. Kita coba untuk mengupload artikel 1 sebagai salah satu contohnya. Oke, sekarang kita klik di garis 3 di sebelah kiri atas ya. Nah, kita klik, kemudian kita klik artikel. Alhamdulillah. Nah, apabila kita ingin mengupload artikel ya, kita tinggal klik tambah artikel ya. Namun sebelumnya kita cek dulu ya RPP yang telah diterbitkan oleh SIM Guru Belajar yang telah saya upload beberapa waktu yang lalu. Kita klik RPP saya. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa RPP yang saya upload ya di SIM Guru Berbagi. Apabila kita ingin saling berbagi, kita hanya tinggal registrasi di SIM Guru Berbagi ini dan kita bisa membagikan RPP sebanyak-banyaknya. Berapapun ya, bisa kita share, bisa kita download, bisa kita upload ya RPP yang memang sudah diterbitkan di SIM Guru Berbagi tersebut. Kemudian di sini ya ini ada keterangannya ya, RPP SMP MTS kelas 7 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Bisa kita cek dulu ya, kita preview. Di sini bisa kita preview sebetulnya RPP-nya. Oh, langsung download dulu ya. Oke, berarti oke. Nah, bisa kita langsung kita download daripada tampilan kita ya. Nah, di sini RPP untuk SMP kelas 7 Pendidikan Agama Islam ya, menerapkan hukum bacaan Al-Samsiyah dan Al-Qomariyah. Nah, ini tampilannya ya, RPP luring ya. Nah, ini contohnya. Bisa kita tampilkan di sini secara otomatis. Oke. Kemudian kalau kita ingin menambahkan RPP, kita tinggal klik menu RPP ya. Kita klik menu RPP. Nah, di sini ditampilkan informasi penting ini terkait dengan ancaman ataupun sanksi bagi
pelaku-pelaku plagiat ya, plagiarisme yang dapat dijerat dengan ancaman pidana pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta dengan dipidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, jadi di sini kita diingatkan ya bagi tenaga kependidikan, guru khususnya, apabila ingin mengupload RPP atau artikel itu jangan sampai RPP yang hasil daripada plagiat ataupun hasil plagiasi daripada karya-karya orang lain yang telah diterbitkan secara resmi. Apabila kita sudah menceklis di informasi penting, maka kita tinggal klik saya paham dan setuju. Nah, oke. Nah, jadi apabila kita ingin mengupload RPP, ini contohnya RPP ya. Nah, kita tinggal melengkapi data ya. Nah, kemudian kita kasih gambar di sini di simbol kamera ini ya. Kita klik simbol kamera dan nanti kita upload gambar yang memang gambar tersebut mewakili daripada RPP kita. Nah, misalnya kalau dia gambar misalnya tentang gambar orang sholat ataupun masjid ya, ataupun gambar-gambar yang bernuansa islami, nah, berarti kita mengupload RPP tentang pendidikan agama Islam ya, atau tentang ibadah Islam dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita ketikkan judul RPP, apa yang dari judulnya kita ketikkan di situ secara lengkap. Kemudian kita pilih jenis RPP. Nah, di sini ada 3 jenis ya. Ada daring, dalam jaringan, luring, luar jaringan, kombinasi, itu gabungan antara daring dan luring. Kemudian deskripsi. Nah, ini deskripsi ini adalah keterangan yang bisa kita ketik di situ terkait dengan RPP kita. Apakah RPP kita itu isinya apa ya, atau jenisnya apa, luring atau daring atau kombinasi. Nah, bisa kita ketikkan di kolom deskripsi. Kemudian kita pilih jenjang. Nah, jenjangnya di sini seperti yang telah dibacakan tadi adalah dari TK, PAUD, TK sampai SLB ya. Ini ada SLB dan sederajat. Selain daripada itu tidak bisa ya. Kita pilih. Setelah itu kita klik di pilih tingkat. Nah, ini ada tingkat kelasnya. Kelas berapa kian ya? Kami kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Nah, setelah itu kolom mata pelajaran juga disediakan di sini. Kemudian tagarnya, tagnya kita memilih apa ya? Misalnya bisa kita tag. Nah, oke. Kemudian setelah itu maka kita klik lampirkan berkas. Nah, di sini kita klik simbol klik ini. Nah, setelah kita klik dan ukurannya itu dibatasi hanya maksimal 10 MB saja. Setelah itu kita klik saya sudah membaca dan mengikuti lembar panduan berbagi RPP. Nah, setelah itu langsung kita klik tombol simpan ya. Nah, jadi cukup simpel sekali teman-teman semua apabila kita ingin berbagi RPP di SIM Guru Berbagi. Sama halnya juga dengan kalau kita misalnya ingin berbagi artikel ya. Nah, tinggal kita klik artikel, ada tombol plus, kita klik tombol plus, maka akan tampil informasi penting yang telah ditampilkan tadi. Jadi sama caranya. Nah, setelah itu maka setelah RPP kita sudah tampil, artikel kita sudah terkirim ya, sudah terupload, maka kita tinggal menunggu informasi apakah RPP kita terpilih ya untuk 7.000 pengirim pertama, karena tadi diinformasikan bahwa RPP yang terkirim sebanyak 7.000 RPP pertama itu yang layak akan mendapatkan bonus kuota internet sebanyak 30 GB.
Dan apabila memang belum beruntung, ya kita harus terus berusaha dan bekerja untuk mengupload karya-karya kita, RPP kita, artikel kita, untuk bisa saling berbagi ya, bisa saling berbagi positif demi berkembangnya pendidikan kita di Indonesia ini ya. Apalagi pada masa-masa pandemi ini kan, kita beberapa bulan yang lalu kita sempat belajar luring ya, artinya banyak kendala bagi kawan-kawan kita itu yang guru-guru yang mengajar di tempat-tempat terpencil ya, SM3T ya, terluar, terbelakang dan sebagainya. Itu kadang-kadang sulit untuk mengakses RPP. Kemudian bahan-bahan yang didapatkan pun kadang terbatasi, mungkin ya karena jaringan yang lemah, kemudian media yang juga tidak ada ya, fasilitas yang tidak lengkap, sehingga menyebabkan guru-guru kita tersebut terkendala untuk membuat ataupun memproduksi RPP yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi bagi teman-teman semua, ayo kita saling berbagi hal-hal positif demi meningkatkan potensi kita, juga sembari kita meningkatkan kualitas pendidikan di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sebelumnya, mohon maaf, mungkin admin tidak banyak memberikan tutorial yang bisa dimanfaatkan. Bagi teman-teman semua, mari kita saling mendukung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.